Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita lanjutkan sesi yang ketiga ya, membaca kitab Fathul Majid pada hari ini, pertemuan yang ke-17, membaca bab al-khauf minasyirki, kewajiban takut dari syirikan ya. Dalil yang menunjukkannya diantaranya dalil yang ke-4, dalil yang pertama surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Dalil yang kedua surat Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dalil yang ketiga hadis Mahmud ibn Labid, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik asghar. Dalil yang keempat hadis Ibnu Mas'ud, barang siapa yang mati dalam keadaan dia ya berdoa kepada tandingan yang disekutukan, disamakan, disejajarkan dengan Allah, maka pasti masuk neraka ya. Kemudian kata beliau, wa'lam ana ittikhadhan nid ala qismain. Ketahuilah, kata Syekh Abdul Rahman, bahwa kesyirikan itu ada dua macam. Mengangkat makhluk sebagai tandingan yang disejajarkan, disepadankan, disekutukan dengan Allah Azza wa Jal, itu ada dua bentuk. Al-qismul awal annahu yaj'aluhu lillahi syarikan fi anwa'il ibadati au ba'dhiha kama taqaddama wa huwa syirkun akbaru. Yang pertama, menjadikan makhluk sebagai sekutu bagi Allah dalam ibadah, seperti yang sudah disebutkan dari Ibnul Qayyim tadi ya, berdoa kepada makhluk ya, berharap, takut, cinta, seperti berharap, takut dan cintanya kepada Allah. Istighotsah ya, seperti istighotsahnya kepada Allah. Dan ini adalah syirik akbar ya. Pelakunya namanya musyrik, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di di dalam Al-Qaulus Sadid ketika menjelaskan pembagian syirik itu ada syirik akbar dan syirik asghar ya. Wa hadza musyrik ya, la yaghfiruhullah. Ini adalah musyrik ya, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyisakan sedikit pun tauhid dalam pelakunya, dalam diri pelakunya. Wasani yang kedua, maka min anwa'i syirkil asghar, mengangkat makhluk sebagai tandingan bagi Allah tapi masuknya kategori syirik asghar, syirik yang lebih besar, dan ada syirik yang lebih kecil. Contohnya ucapan seseorang masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah dan Anda kehendaki. Walaulallah wa anta, andai bukan karena Allah dan Anda. Kalau bukan karena Allah dan kamu, saya sudah ya kecelakaan. Pakai dan. Jadi Allah disejajarkan dengan makhluk tapi dalam omongan saja, dalam ucapan saja. Itu syirik asghar. Ya. Pelakunya tidak keluar dari Islam, masih muslim, pelaku dosa besar. Tadi yang tanya apakah diampuni atau tidak, para ulama berbeda pendapat dalam masalah itu. Mayoritas ulama mengatakan syirik asghar itu seperti dosa besar. Di akhirat nasibnya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki untuk diampuni, diampuni. Kalau Allah menghendaki untuk mengadabnya, mengadabnya lebih dulu sebelum kemudian keluar dari neraka dan masuk surga. Sebagian ulama ada yang berpendapat sama seperti syirik akbar, tidak diampuni, pasti masuk neraka, tapi bebas. Ada masanya dia akan apa? Bebas keluar dari neraka. Itu syirik asghar, bedanya dengan dosa besar. Ya, sebagian ulama begitu. Gimana? Kalau ucapannya tanpa Allah, kalau bukan karena saya motor ini hilang, itu akbar sama asghar. Iya, sama. Iya, sama.
itu sama. Ya. Nanti akan dibahas kalau tanpa menyebut Allah, nanti akan dibahas di pembahasan mutirna binau'i kadza. Ya. Hujan ini karena ini bulan apa ini? November. Oktober. Hujan terus ya. Ini karena ini bulan Oktober. Masuk itu. Masuk Ustaz. Iya, masuk syirik asghar. Ya. Asghar. Masuk syirik asghar, jangan gampang ngafir-ngafir ke ya. Masuk syirik asghar itu. Akbar baik. Maksudnya hubungan bahaya misal. Wa kayasir riya. Contohnya lagi adalah apa? Pamer dalam beramal tapi yang tipis-tipis, pamer tipis-tipis. Riya, yasiru riya, riya yang tipis-tipis. Maksudnya riya yang tipis-tipis apa? Ya di tengah dia beramal itu muncul apa? Muncul keinginan untuk dipuji orang. Itu namanya riya tipis-tipis. Ya. Berarti ada yang riya yang tebel gitu ya. Kalau riya ada, iya. Kasirur riya. Contohnya gimana? Dari sebelum beramal, dari niat beramal itu niatnya sudah pengen pamer. Wah, besok hari Jumat pada Jumatan saya mau ya sedekahnya mau saya tunjukkan ya supaya orang-orang itu ya muji-muji saya. Jadi dari sebelum beramal sudah apa? Faktor pendorong amal itu riya. Nah, maka itu syirik akbar. Nanti akan dibahas sendiri tentang di bab di kitab ini juga ya yang beramal amalan akhirat dengan niat mendapatkan duniawi. Ya. Faqad sabata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lama qala lahu rajulun masyaallah wa syi'ta qala ajaltani lillahi niddan kul masyaallah wahdah. Rahu Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah wal Bukhari fil Adab al Mufrad wan Nasa'i wa Ibnu Majah. Ya wa qad taqaddama hukmuhu fi babi fadlit tauhid. Ya, telah sahih dari Nabi SAW ketika ada orang berkata kepada beliau Masya Allah wa syi'ta, ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu wahai Nabi, pakai dan, maka Nabi mengingkarinya, aja'altani lillahi ini, dan kamu menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah, ya, bal Masya Allah wa anda, tapi ucapkan Masya Allah saja cukup tanpa ditambahi la taj'al fiha fulanan, jangan ditambahin dan fulan, enggak, ya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Syaibah, Bukhari dalam Adabul Mufrad, Nasai, Ibnu Majah, dan penjelasan hukumnya sudah lewat di Fadlut Tauhid. Wa fihi bayan, dan di dalam hadis Ibnu Mas'ud ini ada penjelasan ana da'wata ghairillahi fi ma la yaqdiru alaihi illallah syirkun jali, bahwa berdoa kepada selain Allah dalam perkara-perkara yang hanya Allah saja yang mampu, maka itu syirik jali, syirik yang terang-terangan. Ya, meminta kepada selain Allah dalam perkara-perkara hanya Allah saja yang mampu, tapi dia mintanya kepada selain Allah, ya, apalagi mintanya kepada mayit, ya, yang apa, urusan keseharian duniawi aja dia nggak mampu, ya. Katalah bisyafa'ah minal amwat, contohnya minta syafaat kepada orang-orang yang telah wafat. Isfa'lana ya Rasulullah, madad ya Ali, madad ya Abdul Qadir, ya. Ini termasuk syirik jali, kata beliau, ya, termasuk syirik jali. Fa innaha mulkun lillahi ta'ala. Ini Syekh Abdurrahman bin Hasan An-Najdi ini beda dengan Imam Ahmad dalam masalah ini. Kenapa coba? Tahu nggak? Syekh Abdurrahman jelas mengatakan, ya, minta syafaat kepada orang yang telah wafat, minta syafaat kepada orang yang telah wafat itu termasuk syirik jali, syirik akbar, syirik yang terang-terang. Imam Ahmad nggak mengatakan begitu. Kenapa? Karena belum ada kasus di zaman itu. Jadi Imam Ahmad kenapa nggak berbicara perkara itu? Karena belum ada kasusnya, belum ada kasus seperti itu. Ya, zaman itu belum ada orang isfa'lana, apalagi pakai konser isfa'lananya belum ada zaman itu. Jadi betul-betul, ya, adanya di zaman jahiliyah, kemudian sudah apa? Sudah terhapus dengan dakwahnya Nabi SAW, sampai kurun demi kurun, generasi demi generasi, turun temurun, gak pernah ada lagi, udah mati total itu.
Kemudian orang-orang Syiah yang memulai kembali syirik-syirik kubur itu, ya, syirik fil wasaid wal amwat, itu orang-orang Syiah yang itu. Di zamannya Imam Ahmad, zamannya Imam Syafi'i belum ada yang seperti. Nah, kemarin kita di mana? Kemarin di pengajian di Magelang di Ruhul Islam membaca kitab apa namanya? Aqidah Imam Syafi'i, ngebahas masalah itu. Ya, dibahas masalah itu. Jadi beda, itu beda ya. Itu bedanya Najdin sama Imam Ahmad tuh. Jadi benar ya, Imam Ahmad enggak mengatakan minta syafaat kepada orang yang telah wafat itu syirik jali ya. Benar. Memang enggak mengatakan, memang belum ada. Iya, belum ada. Ya. Seperti zaman Syekh Abdurrahman bin Hasan, ya. Syekh Abdurrahman bin Hasan itu enggak mengatakan video itu haram. Video itu haram, enggak mengatakan begitu. Syekh Abdurrahman ini enggak mengatakan. Itu bedanya Salafi Indonesia dengan Salafi Najdin. Salafi Indonesia mengatakan video itu boleh. Syekh Abdurrahman bin Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan video itu, enggak mengatakan video itu boleh. Kenapa? Belum ada. Beda kan? Fa innaha mulkun lillah, karena syafaat itu hanyalah milik Allah. Qulillahi syafa'atu jami'an. Wa biyadihi laisa biyadi ghairihi min hasyai. Syafaat itu hanya di tangan Allah, tidak ada sedikit pun di tangan selain Allah Azza wa Jalla. Wa huwa alladhi ya'dhanu lisy-syafi' an yashfa'a fi man laqallaha bi ikhlas wa tauhid min ahlil kaba'ir. Allah satu-satunya yang memberikan izin kepada pemberi syafaat untuk mensyafaati orang yang mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala membawa tauhid dan keikhlasan dari para pelaku dosa besar. Kama ya'ti taqriruhu fi babis syafa'a insyaallah, sebagaimana nanti akan datang penjelasan rincinya dalam pembahasan syafaat. Dalam pembahasan syafaat insyaallah. Ini juga beda ini. Ya, Imam Ahmad enggak ada bikin pembahasan syafaat secara khusus, enggak ada. Minta syafaat secara khusus enggak ada. Ya, barakallahu fikum. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa li muslimin an Jabirin. Ini disinggung oleh Syekh Abdurrahman, ya. Ini masuknya di pembatal kedua kalau di 10 pembatal keislaman, minta syafaat kepada orang-orang saleh yang telah wafat dari kalangan para nabi ataupun para wali. Itu masuknya pembatal kedua. Ya, disinggung secara khusus karena ya, dan beliau katakan itu masuk syirik jali. Termasuk syirik apa? Jali, syirik yang terang-terangan. Ya, syirik yang terang-terangan. Ini Syekh Abdurrahman ini enggak ketemu dengan Indonesia di zaman sekarang. Kalau ketemu zaman sekarang, ya, jalinya tenanan itu, terang-terangannya tenanan. Mau pakai sound horror kok itu swalana-swalananya, ya kan? Ya. Beliau katakan itu syirik jali. Ya, ini dikasih tanda, ini penting ini. Kemudian dalil yang kelima, wajibnya takut kepada kesyirikan. Ya, takut dari terjerumus pada kesyirikan. Qala al-musannif rahimahullah wa li muslimin an Jabir, dan di dalam sahih Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha, barang siapa yang berjumpa dengan Allah, ini mati. Ya, barang siapa yang mati menghadap kepada Allah, la yusyriku bihi syai'an, dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak berbuat kesyirikan sedikit pun, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Entah langsung masuk surga kalau dia tidak berbuat kesyirikan sedikit pun, baik syirik akbar, syirik asghar, termasuk dosa-dosa. Ini bab yang kemarin. Siapa yang menyempurnakan tauhidnya, maka dia masuk surga tanpa azab dan tanpa perhitungan amal. Atau dia melewati hukuman dulu, kemudian akhirnya pasti masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nara, ay hala kaunihi musyrikan. Dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala
mati menghadap kepada Allah dalam keadaan musyrik, maka pasti masuk neraka. Asyarah, qauluhu man laki Allah la yusyriku bi syai'an, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Qala al-Qurtubi, berkata al-Qurtubi, ay lam yattakhidh ma'ahu syarikan fil ilahiyah wala fil khalqi wala fil ibadah. Siapa yang mati menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak mengangkat sekutu bagi Allah dalam ketuhanan, dalam penciptaan, dalam ibadah. Ya, ini dalam semua bentuk tauhid dia tidak menyekutukan Allah, tidak menyekutukan Allah dalam tauhid rububiyah, tidak menyekutukan Allah dalam tauhid uluhiyah, tidak menyekutukan Allah dalam tauhid asma wa sifat. Wa minal ma'lum minas syara' al-mujma' alaihi inda ahli sunnah, di antara perkara yang sudah dimaklumi dalam syariat ini dan disepakati oleh ahlu sunnah wal jamaah, annaman mata ala dzalik fala budda lahu min dukhulil jannah, siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid rububiyah, dalam tauhid uluhiyah, dalam tauhid asma wa sifat, maka pasti masuk surga. Fa in jarrat alaihi qabla dzalik anwa'un minal adzab wal mihnah, ya, wa in jarrat, meskipun sebelum dia masuk surga harus melewati beberapa bentuk azab dan cobaan. Wa anna man mata ala syirik, sebaliknya ini disepakati oleh ahlussunnah, siapa yang mati di atas kesyirikan la yadkhulul jannah, maka dia enggak akan masuk surga. Wa la yanaluhu minallahi rahmah, dia tidak akan meraih sedikit pun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang musyrik, orang kafir itu dapat rahmatnya dari Allah cuma di dunia, begitu mati sudah sedikit pun rahmat Allah nggak ada buat dia. Ya. Wa yukhallad finnar abadal abad, dan dia akan dikekalkan di dalam neraka selama-lamanya. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Min ghairi qita'i adzab wala tasarrumi amad. Tanpa ada terputus sedikit pun azab. Tanpa ada terputus sedikit pun keabadian dalam neraka itu. Assalamualaikum. Nah, ini membuat kita semakin ngeri, takut, ya kan? Ngeri kita kalau seperti ini. Nasallahu alaihi wasallam. Wa qala an-Nawawi, amma dukhulul musyrik an-nar fa huwa ala umumihi. Adapun orang musyrik masuk neraka, ya, maka mencakup semua golongan musyrik. Fa yadkhuluha yukhallad fiha, dia masuk neraka dan kekal di dalamnya. La farqa fihi baina kitabi Yahudi wa Nasrani wa baina abadatil authan wa sairil kafarah. Tidak ada bedanya, dia musyriknya itu kitabi, musyriknya itu dia Yahudi atau Nasrani, ataupun abadatil authan, para penyembah wathan, penyembah berhala, wa sairil kafarah, dan semua golongan kafir. La farqa inda ahlil haqqi bainal kafir inadan wa ghairihi. Menurut ahlul haq, menurut ahlu sunnah, gak ada bedanya antara kafir yang kafirnya itu membangkang atau tidak membangkang. Kalau tidak membangkang namanya apa? Jahil. Jadi Nawawi menetapkan ada kafir itu, ada kafir jahil, ada kafir membangkang. Ya, gak ada bedanya antara kafir membangkang, ya, kafir sudah tahu itu perbuatannya kufur, syirik, udah dapat peringatan, atau yang jahil, tidak tahu. Ini tidak ada bedanya, ya, semuanya masuk neraka, kata Nawawi. Wala baina man khalafa millatal Islam wa baina man intasaba ilaiha tsumma hukima bi kufrihi. Tidak dibedakan juga menurut Ahlussunnah antara orang yang berbeda dengan agama Islam, ini orang yang bukan beragama Islam, atau yang mengaku Islam namun kemudian divonis kafir. Sama, ya, kafir murtad ataupun kafir asli itu sama, ya. Kalau mati di atas kekafiran, di atas kesyirikan akbar, maka dia masuk neraka, kata Nawawi, kekal di dalamnya ala umumihi, ya, bijahdihi ma yakfuru bijahdihi wa ghairi dzalik.
dia divonis kafir karena dia mengingkari apa yang ya tidak boleh, dan dikafirkan siapa yang mengingkarinya, ataupun divonis kafir dengan sebab-sebab yang lain. Ini masuknya musyrik ke dalam neraka. Maka itu nggak dibeda-bedakan. Semua golongan musyrik yang namanya musyrik masuk neraka. Wa amma dukhulu man mata ghairu musyrikin al jannata. Adapun orang yang bukan musyrik, orang yang tidak musyrik masuk surga, fahuwa maqtu'un lahu bihi. Maka itu juga sudah dipastikan. Orang yang bertauhid masuk surga itu juga sudah dipastikan. Tapi in lam yakun sahiba kabiratin mata musirran 'alaiha dakhala jannah awalan. Tapi kalau dia itu ya mati dalam keadaan bukan pembawa dosa besar karena dia sudah bertobat darinya, ya, maka dia langsung masuk surga. Wa in kana sahiba kabiratin mata musirran 'alaiha lam yatub minha. Kalau dia mati membawa dosa-dosa besar sementara dia bukan ahli syirik, dia ahli tauhid, fahuwa tahtal masyiah. Maka nasibnya terserah Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kehendak putusan Allah. Fa in ufiya anhu dakhala jannah awalan. Kalau Allah memaafkan dia, masuk surga langsung. Wa illa udziba finnar. Kalau Allah enggak memaafkan, maka diazab terlebih dahulu di neraka, summa ukhrija minan nar wa udkhilal jannah. Kemudian dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini yang membuat kita ngeri, khawatir terjerumus pada kesyirikan. Ya, dipastikan masuk neraka. Kalau sampai jadi musyrik itu kekal di dalamnya, nasallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Selesai ini bab barakallahu fikum, babul khaufi minasyirki. Ya. Dalil-dalil mengerikannya kesyirikan. Wajibnya kita takut kepada terjerumus dalam kesyirikan. Ya. Insyaallah bab tentang doa ila syahadati alla ilaha illallah kita baca di pertemuan yang akan datangnya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan masih ada tersisa waktu sekitar 20 menit ya. 25 menit silahkan kalau ada pertanyaan. Allah taala alam sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang itu yang menolak perintah Allah itu masuk kafir. Yang menolak sholat, menolak zakat. Orang yang menolak perintah Allah, apakah dia langsung kafir atau tidak? Perintah Allah itu beraneka ragam, bertingkat-tingkat, ya, tidak bisa dipukul rata dengan satu vonis. Ya, orang yang menolak perintah Allah bertauhid, menolak perintah Allah memeluk Islam, langsung kafir. Orang menolak perintah Allah masuk Islam, kafir gak? Langsung kafir. Orang menolak perintah Allah bertauhid, ya, langsung kafir. Orang menolak Allah, perintah Allah meninggalkan syirik, langsung kafir. Ya. Berikutnya derajat di bawahnya lagi yang disebut dengan syairul Islam adz-dzahirah, syiar-syiar Islam yang besar, salat, zakat, puasa, ya. Dia menolak. Ya, menolak perintah salat, ya, menolak zakat. Kalau dia ya hidup di tengah-tengah kaum muslimin, bukan baru masuk Islam, maka kafir. Langsung kafir. Ya. Tapi kalau dia baru masuk Islam atau hidup sudah lama Islam, tapi dia di tempat yang terisolir dari kaum muslimin, ya, hidupnya jadi orang Dayak di pedalaman, nggak ngerti dunia luar, ya, ketemu kita waktu sholat nggak sholat, kenapa kamu nggak sholat? Sholat itu apa? Nggak, apa sholat? Saya Islam tapi apa sholat? Ya, maka ini nggak langsung dikafirkan, ya, yu'allam, ya, yubayyan lahu, dijelaskan kepada dia, diajari. Fa'in asarra al juhud kafar. Kalau dia bertahan kekeh pada pengingkaran terhadap perintah Allah itu maka kafir. Nah, ini derajat di bawahnya lagi. Ya, setelah itu ada derajat-derajat di luar rukun
Islam, ya, menolak perintah nikah, langsung kafir nggak? Bahaya ini bapak ini. Anaknya, nak kamu sudah 25 tahun nikah ya? Enggak pak, saya belum kafir kamu. Enggak kan? Enggak kan? Iya, jadi bertingkat-tingkat. Perintah Allah Subhanahu wa taala itu bertingkat-tingkat. Ya, ada yang langsung kafir kalau menolaknya. Seperti perintah bertauhid, perintah beriman, perintah meninggalkan syirik, perintah masuk Islam. Kalau dia nolak ya kafir langsung. Yang kedua, perintah-perintah yang berkaitan dengan apa tadi? Syiar-syiar yang besar rukun Islam. Ya. Selain syahadat tadi. Ya. Maka ada dibedakan orang ya tadi. Yang ketiga, syiar-syiar yang selain itu, selain rukun iman, rukun Islam, bertingkat-tingkat. Barakallahu fikum. Ya. Kalau berdoa di depan makam Rasulullah itu gimana? Para ulama tentang hukum berdoa di depan makam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda pendapat apakah orang yang berdoa itu menghadap ke makam ataukah menghadap ke kiblat. Jadi hanya mengucapkan salam kepada Nabi SAW menghadap ke makam itu. Kemudian kalau dia mau berdoa di Raudhah misalkan, dia berdoanya menghadap ke kiblat. Ya, mayoritas ulama, dan itu yang ditegaskan oleh Imam Malik sebagai Imam Ahlul Madinah saat itu ya, imamnya penduduk Madinah di zamannya, beliau memakruhkan, dan makruh di situ ulama sekarang memaknai mengharamkan berdoanya menghadap ke makam Nabi. Beliau memakruhkan. Ya. Jadi yang sunnah itu berdoanya menghadap ke kiblat, karena itu prakteknya para salaf. Kalau dia mau berdoa di Raudhah misalkan, berdoanya menghadap arah kiblat, bukan berdoa menghadap ke makam. Yang menghadap ke makam ketika apa? Mengucap salam. Ya. Wallahu a'lam. Masih terkait dengan tadi nyambung pertanyaannya Ustaz Nurdin tentang penolakan. Tadi kan penolakan yang mengakibatkan dia itu keluar dari Islam kalau mengenai tauhid dan mengenai rukun-rukun Islam ya. Nah, kalau gimana terkait misalnya bab sedekah, Bab apa? sedekah, infak, apa amal sedekah yang lainnya, kalau itu memang benar-benar diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya misalnya, kemudian kita enggak mau misalnya saya melakukan seperti itu, ini kategori dosa apa kafir itu? Ada dua bentuk. Satu, meninggalkan perintah Allah, itu maksiat. Ya, itu maksiat, dosa besar. Kalau menolak, ya, tadi tingkatannya sudah paham ya. Sekarang yang ditanyakan menolak perintah Allah yang bukan apa? Rukun iman, bukan syahadat, bukan rukun Islam. Bagaimana? Apabila setelah dijelaskan kepada dia, ya, dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dia bukan orang baru masuk Islam, ya, sudah dijelaskan, dia menolak, kafir dia. Nah, motifnya begini, sebagai alibi atau sebagai untuk mengalihkan perhatian saja, maksudnya untuk argumen saja. Tapi dalam hatinya sih mengakui maksudnya bahwa ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Nah, tetapi berarti bukan menolak. Kalau menolak itu juhud, itu amalul qalb. Juhud, penolakan terhadap perintah dan larangan Allah, itu amalan hati. Ya, kita nggak tahu kecuali dia mengucapkannya. Saya tolak poligami. Ya, saya tolak sedekah. Ya, saya tolak sholat sunnah tahajud, sholat tarawih. Saya tolak puasa sunnah Arafah. Nolak dia namanya. Ini kalau sudah dijelaskan maka kafir. Jadi kita nggak tahu orang itu menolak kecuali kalau terucap. Ya, karena itu urusan hati. Ya, adapun kalau alibi, waduh aku ini Pak ada
sedekah, waduh saya lagi banyak tanggungan ini bukan penolakan. Ya, kita nggak tahu isi hati dia, nggak tahu, maka kita nggak menghukum itu sebagai penolakan. Ya, barakallahu fikum. Jadi dia meninggalkan saja. Ya. Meninggalkan apa? Nah, tergantung sedekahnya itu sedekah wajib atau sedekah sunnah. Kalau itu sedekah wajib maka dia berdosa, kalau itu sedekah sunnah maka dia nggak dapat pahala sunnah. Iya. Meninggalkan lah ya. Iya, berarti meninggalkan. Meninggalkan saja. Iya, meninggalkan. Barakallahu fikum. Kalau sholat yang bolong-bolong Ustaz, mengingkari gitu, menolak. Ustaz, Meninggalkan sholat yang bolong-bolong Ustaz, kadang duhurnya lewat, kadang asar lewat. Kalau yang itu gimana sih? Hukum meninggalkan sholat tapi tidak total gitu ya. Kadang sholat, kadang enggak gitu ya. Nggak sampai kadang-kadang keluar waktu. Iya. Yang disebutkan oleh Syekh bin Bas, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ini sama dengan Imam Ahmad ya. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal kafir, kufur akbar. Ada Ya, sama dengan yang meninggalkan semuanya. sama. Iya. Barakallahu fikum ya. Salat wajib yang 5 ya, dia tinggalkan ya, dia tinggalkan meskipun kadang dia ngerjakan, kadang tidak dia kerjakan ya, bolong-bolong bahasa dia semau-maunya. Dalam mazhab Imam Ahmad, penjelasan Syekh bin Bas di Subulus Salam itu dia kafir. Ya. Itu mazhab Hambali dalam masalah itu, wallahu a'lam. Nah, ini sama ini ya. ada kewajiban qada nggak saat orang kayak gitu saat? Menurut mazhab ya, kalau orang yang apa namanya divonis kafir karena meninggalkan sholat, berarti tadinya dia muslim, bukan kafir asli, ya, bukan kafir asli. Kalau kafir asli nggak wajib qada, nggak ada kewajiban qada. Kafir asli orang Kristen masuk Islam, umurnya udah 50 tahun baru masuk Islam, dihitung ya kan, dari umur balik sampai umur 50 tahun, ya, 36 tahun kalikan ya berapa per hari 5 kodok sekian banyak itu nggak ada. Kalau kafir asli masuk Islam nggak ada, sepakat ulama nggak ada kewajiban kodok sholat. Tapi kalau tadinya muslim kemudian dia vonis kafir oleh para ulama karena meninggalkan sholat, ya, karena meninggalkan sholat, apakah wajib kodok atau tidak? Ya, apakah wajib kodok atau tidak? Mazhab Al-Hambali menetapkan wajib kodok. Apa bisa ingat kira-kira berapa lama? Seingatnya, kalau persoalan ingat dan nggak ingat itu seingat dia. Bainahu wa bainallah. Yang penting dia udah kerjakan. Iya. Ada juga orang yang apa sholat subuh lagi, apa subuh lagi. Enggak, katanya mengkodok sholat dia. Ada kan ya? Iya. Dulu kita kan nggak paham. Ketika mendapatkan pahaman ini, apakah dulu yang nggak paham itu balik kita ingat-ingat dulu kayaknya kita sering bola-bola apa gimana kan? Nah, taubah ya jumu maqablahu. Ya, ama alim ta ya amr anna taubata ya tajubu maqablah. Apakah kamu tidak tahu wahai Amr bahwasannya taubat itu akan menghapus semua yang lalu-lalu. Ya. Nah, jadi kalau persoalan qada memang lain dari qada salat tadi. Ya. Kalau persoalan yang lain-lain sudah Allah Subhanahu wa taala memaafkan yang sudah taubat. Ya. Jadi perbanyak apa? Perbanyak istighfar, perbanyak tobat, dan yang lalu-lalu nggak usah diingat-ingat, ya, yang lalu nggak usah diingat-ingat, ya, perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Kalau sudah tahu bahwasanya ini perkara syirik, ini perkara kufur, ini perkara syirik asghar, kita punya tekad untuk tidak melakukannya, ya, wallahu a'lam. Itu mengenai ayat yang malam yakum bima Allah faula ika humul kafirun humul zalimun humul fasikun, itu pemberatannya buat penguasa apa penguasa dan rakyat itu. Nah, Syekh Shalih Al Fauzan pernah ditanya apakah ayat itu berlaku bagi penguasa saja yang memiliki wewenang hukum, ya kan, ataukah berlaku juga bagi sipil? Ya, kata Syekh Shalih Al Fauzan dalam fatwanya, itu ayat berlaku bagi penguasa yang memiliki wewenang hukum,
sedangkan sipil nggak punya wewenang hukum. Ya, kata beliau begitu. Ini fatwa Syekh Saleh. Ini penguasa itu. Karena memang itu ayat konteksnya bukan keseharian, itu konteksnya dalam memutuskan hukum terkait dengan apa? Terkait dengan hukuman had, ya, terkait dengan hukuman rajam untuk pezina, ya, di asbab nuzulnya itu. Jadi kata Syekh Saleh, ketika ditanya apakah itu ayat berlaku khusus bagi penguasa ataukah juga berlaku bagi sipil, kata Syekh itu ayat khusus bagi penguasa yang dia itu punya wewenang hukum, sedangkan sipil tidak punya wewenang hukum. Ya. Kemudian apa rinciannya itu yang dimaksud dengan dolim, dengan fasik dan kafir itu bagaimana tuh rinciannya? Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan di Syarah Al-Ushul Tsalatsah, ya, di Syarah Al-Ushul Tsalatsah dibagi, ya, dibagi dua. Secara garis besarnya dulu dibagi dua dulu, ya. Penguasa di wilayah yang menerapkan hukum Islam, penguasa di wilayah yang hukum yang berlaku di situ adalah hukum Islam, ya, maka ini ada perincian, bisa kafir, bisa zalim, bisa fasik, ada perinciannya, ya. Kapan dia kafir? Kalau dia memutuskan hukum dengan selain hukum Allah, ya, karena dia menganggap itu boleh atau menganggap itu lebih baik dari hukum Allah, ya. Jadi ini apa namanya, kelompok besar pertama, ya. Kapan zalim dan fasik? Kalau karena tendensi duniawi dan dia mengakui salah, yang benar adalah hukum Allah dalam hal ini, tapi karena disuap atau karena itu yang pelaku kriminalnya adalah saudara saya, ya, makanya zalim fasik. Sedangkan bagian besar yang kedua, penguasa yang hidup di wilayah yang dia tidak menerapkan hukum Islam sebagai hukum negara, ya, maka ini tidak ada perincian itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Itu di Syarah Ushul Tsalatsah loh, buku dasar, ya kan. Ushul Tsalatsah kan buku dasar di. Nah, ini yang beda dengan Imam Ahmad ini. Di Imam Ahmad nggak ada Ushul Tsalatsah, di Nasdin ada Ushul Tsalatsah, ya. Nah, ini di bagian yang kedua Syekh Utsaimin yang apa tadi? Penguasa di wilayah yang tidak menerapkan hukum Islam sebagai hukum negara, maka perincian itu nggak ada. Yang ada cuma satu, kufur akbar saja. Yang ada cuma satu, kufur akbar aja. Ya. Nah, ini banyak kesalahan orang-orang Ustaz. Orang-orang Murji'ah mengatakan bahwa perincian dari Syekh Utsaimin itu bagi negara yang diterapkan negara yang di luar hukum Islam seperti itu. Ada di Syarah Ushul Tsalatsah, silakan dibaca. Merekanya tuh Ustaz. Silakan dibaca. Salah memahami. Iya, Kata silakan saya dibaca. perincian itu bagi negara yang menerapkan hukum Islam. Iya. Tapi bagi negara yang tidak menerapkan hukum Islam, Tidak ada perincian itu. tidak ada perincian sama sekali. Kayak Dan- di Konoha ya, ada perincian. Dan itu sama dengan penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin, itu sama dengan penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan, sama dengan penjelasan Syekh Muhammad bin Ibrahim, sama dengan penjelasan Syekh bin Bas, sama semua. Di Konoha belum berlaku. Muhammad sama. Di Konoha belum berlaku perincian. Zaman Imam Ahmad itu daulah menerapkan hukum Islam. Zaman Imam Ahmad itu daulah menerapkan hukum Islam. Ya. Ada perinciannya di sini. Ya. Afghanistan. Bisa dipahami, ya kan? Semoga bisa dipahami. Barakallahu fikum. Namun di Konoha belum berlaku, pengen berlaku, uripnya dari Saudi. Bagaimana kalau di bagian kedua, ya, penguasa yang dia di wilayahnya itu tidak menerapkan hukum Islam bagi negaranya, kemudian ketika dia menghukumi satu perkara dia malah pakai hukum Islam dalam perkara itu, apakah merubah hukumnya, merubah statusnya? Tidak merubah, tidak merubah statusnya. Sama seperti orang kafir sedekah bangun masjid, apakah jadi muslim? Tidak. Barakallahu fikum. Oh Pak, saya pengen diterapkan di perinci, uripnya dari Afghanistan. Cukup ya, insyaallah ya.
insyaallah kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sampaikan jazakumullah khairan kepada ikhwas sekalian dan kepada pengurus masjid yang sudah memberikan kesempatan untuk kita majelis di sini. Ya. Jazakumullah khairan. Soalnya ada pernah dibawain kitabnya Syekh Utsaimin itu Ustaz, salah satu